bahwa puasa itu mengajarkan kita nilai keikhlasan. Nilai keikhlasan. Ikhlas yang dikatakan oleh ulama adalah tatluba li'amalika syahidan wairallah. Ikhlas itu artinya kamu tidak menuntut siapapun untuk jadi saksi atas ibadahmu kecuali Allah. Kamu tidak menuntut siapapun untuk jadi saksi atas ibadahmu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa mengajarkan kita itu. Puasa membiasakan kita untuk tidak minta komentar baik, tidak minta penilaian orang lain, tidak minta penglihatan orang lain atas ibadah puasa yang kita kerjakan. Sebab memang ibadah puasa didesain unik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang tidak ada bacaannya. Puasa ibadah yang tidak punya bacaan. Maka tidak ada bacaan, maka tidak terdengar. Orang puasa atau tidak, kita tidak bisa nilai dari bacaan atau suaranya. Berbeda dengan ibadah baca Al-Quran, ada tilawahnya. Maka orang mungkin saja, walaupun ini dilarang oleh agama, tapi mungkin saja orang bisa memamerkan bacaan indahnya di hadapan orang lain, dan itu bisa saja menghilangkan keikhlasan. Tapi ibadah puasa enggak ada bacaannya. Sebagaimana ibadah puasa pun tidak ada gerakannya sebagaimana ibadah sholat. Tidak ada wujud berupa gerakan yang membuat kita bisa membedakan mana yang puasa, mana yang tidak puasa. Kalau yang puasa mungkin bergeraknya agak ke kiri, yang tidak puasa ke kanan, tidak ada. Tidak ada gerakan ibadah puasa. Maka karena tidak ada gerakan, jadi ibadah puasa enggak kelihatan. Karena tidak ada yang dilihat, sulit untuk memamerkan ibadah puasa kepada orang. Berbeda dengan ibadah sholat misalnya. Walaupun tidak boleh kita pamer dengan gerakan yang dibikin-bikin seperti khusyuk, tapi orang mungkin melakukan riya dengan seperti itu. Sebagaimana ibadah zakat atau sedekah, ada wujudnya, ada barangnya, ada orang yang nerima. Mungkin ada pihak yang meliput juga sedekah tersebut. Maka sangat mungkin setan masuk di dalam situ, mengganggu, lalu merubah keikhlasan seorang muslim. Sebab ada wujudnya yang terlihat. Tapi puasa tidak ada wujudnya. Maka kesempatan untuk didengar tidak mungkin, kesempatan untuk dilihat pun tidak ada. Serta ibadah puasa juga tidak punya pakaian khusus, yang dari pakaian kita tidak bisa membedakan mana yang puasa, mana yang tidak. Kita tidak mungkin mengatakan orang puasa itu pakai peci terus-terusan, yang nggak pakai peci nggak puasa. Tidak mungkin kita mengatakan demikian. Ibadah puasa tidak seperti ibadah haji, yang ketika masuk ibadah haji dan umrah melalui miqatnya, muslim diwajibkan berganti pakaian ihram. Maka ketika dia masuk Masjidil Haram, orang tahu mana yang sedang tawaf dalam rangka umrah atau haji, tawaf ifadah, atau orang yang datang hanya untuk melaksanakan tawaf sunnah, sebab beda pakaiannya. Maka daripada itu puasa tidak ada. Jadi puasa ibadah yang A sampai Z-nya enggak kelihatan, maka tidak terlihat, sulit untuk bisa dipamerkan. Maka karena tidak bisa dipamerkan pun setan bingung godain orang yang puasa untuk hal riya. Sebab tidak ada yang bisa dipamerkan dari ibadah puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengajarkan kita nilai ikhlas. Seakan-akan Allah mengatakan nikmat ya ibadah tanpa harus minta didengerin orang. Enak ya ibadah tanpa harus peduli diliatin sama orang.
Enak ya ibadah, nggak usah bikin status ada yang dipamerin. Enak kan ibadah tanpa harus khawatir dihina orang, juga tanpa capek-capek nyari pujian orang. Itu puasa ngajarin kita itu. Allah mengajarkan nilai keikhlasan, bahwa betapa nikmat hidup kita kalau ibadah kita tidak peduli penilaian orang, nggak takut dihina orang, nggak mau dilihat orang, dan kita hanya sembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa nikmat. Dan itu kenikmatan itu kita rasakan setiap hari, setiap maghrib ketika berbuka. Nikmat sungguh segelas teh manis yang mungkin harganya 2.000 tapi rasanya melegakan. Sungguh nikmat sebutir kurma yang mungkin tidak bisa dijual satu butiran, tapi sungguh lega hati ini ketika datang waktu berbuka. Allah memberikan kelegaan itu ketika berpuasa, seakan-akan ingin mengatakan begitulah ibadah, nikmat ketika hanya dipersembahkan kepada Allah. Maka itu di akhir puasa kita selalu berdoa, Allahumma lakas sumtu. Allah, ya Allah, inilah puasa untukku. Zahabal dhama wabtalatil urub wa sabatal ajr. Dan nyata pahala bagi orang yang puasa. Sabatal ajr, tetap pahalanya kepada orang puasa. Sebab memang ibadah ini kita nggak kasih ke siapa-siapa, nggak ada wujudnya. Yang kita kasih cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih lagi bahwa ibadah di puasa ini ibadah yang tidak ada uraian bentuk ganjaran yang disebutkan oleh Allah. Kalau kita melihat ibadah baca Al-Quran, kata Nabi Muhammad, orang yang baca Quran satu huruf pahalanya 10 kali lipat. Maka ketika orang baca Quran, orang punya motivasi di kepalanya bahwa dia sangat menginginkan pahala satu huruf 10 pahala itu. Orang yang melakukan sholat, kata Nabi Muhammad, seperti punya telaga di depan rumahnya, yang kalau dia sholat 5 waktu, 5 kali dia mandi di telaga tersebut, hilang dosanya. Ketika orang sholat, orang punya tujuan biar dosanya hilang. Ketika sedekah juga sama. Nabi Muhammad bilang orang sedekah diganjar 10 kali lipat. Maka ketika orang bersedekah, di otaknya wajar kalau dia menginginkan dapat balasan dari Allah 10 kali lipat dari nilai yang dia sedekahkan, karena memang disebutkan dalam hadis seperti itu. Tapi puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, as-sawmu li wa ana ajzi'u bihi. Puasa itu untukku, aku yang langsung ganjar pahalanya. Berapa pahalanya, apa bentuknya, bagaimana rupanya, tidak pernah disebutkan. Allah hanya mengatakan dalam hadis qudsi, puasa itu untukku, aku yang langsung ganjar, aku yang langsung ganjar pahalanya. Allah ingin mengajarkan kepada kita keyakinan kepada Allah, bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Allah tidak pernah mengabaikan sedikit pun amal dari hambanya. Maka kalau memang ibadah puasa ini tidak ada pahala yang dijanjikan, serahkan saja kepada Allah. Allah mempertaruhkan nama besarnya untuk mengganjar pahala. Allah mempertaruhkan keagungannya, keesaannya untuk memberikan pahala bagi orang yang berpuasa. Maka sungguh sangat merugi ketika orang tidak bisa mempersembahkan pahala puasanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifatnya orang yang takwa, yaitu ikhlas dalam beribadah, tidak mencari pujian orang. Pun ketika dia tidak beribadah dengan alasan tertentu, dia tidak takut dihina orang. Jadi puasa mengajarkan kita untuk jangan capek-capek nyari pujian orang, nggak usah takut dihina orang. Sebab pujian kagak bikin masuk surga, sebagaimana cacian pun gak bikin masuk neraka. Yang menentukan selamatnya kita di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inginnya
Allah kepada kita semua, apa yang dalam ibadah puasa ini diterapkan kepada ibadah-ibadah lainnya, agar tidak kita persembahkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah sifatnya orang yang takwa.